Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Divu Adianto, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai konsultan internal organisasi yang diminta untuk memberikan diagnosis dan rekomendasi perubahan terhadap permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Topik yang saya angkat kali ini yaitu strategi pengembangan organisasi untuk mengatasi masalah yang terjadi karena overcrowding di lapas. Mari kita lihat berita-berita yang terjadi belakangan ini. Selamat menyaksikan. Para napi mengamuk karena diduga ada aksi. Bisa kita lihat dari berita-berita yang saya tayangkan tadi, di mana banyak sekali permasalahan yang terjadi karena overcrowding tersebut. Fokus pembahasan saya meliputi identifikasi masalah, diagnosis organisasi, menggunakan model berikut. Sebagai konsultan, saya melihat bahwa overcrowding bukan sekedar persoalan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Masalah ini sudah berkembang menjadi ancaman organisasi yang sistematik karena berdampak langsung pada keamanan, kesehatan, pembinaan, dan efektivitas kerja petugas. Sebagai pemberitaan dan sumber yang ditampilkan tadi, ini menunjukkan bahwa konflik, kekerasan, kaburnya narapidana, hingga risiko kebakaran fatal seringkali bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi gejala dari akar persoalan yang lebih besar, yaitu kelebihan kapasitas lapas dan rutan. Karena itu, isu ini sangat relevan untuk dianalisis dalam perspektif pengembangan organisasi. Kenapa isu ini saya ambil? Karena overcrowding di lapas dan di rutan Indonesia itu nyata, berdampak sistematik, dan relevan untuk dianalisis organisasi. Untuk diagnosis, saya menggunakan model yang tadi, yaitu West Box, Six Box. Sedangkan untuk strategi perubahan, saya menggunakan model Potter 8 step. Mari kita lihat data over kapasitas di Indonesia. Data tadi menunjukkan bahwa kondisi ini membuat ruang gerak pembinaan, layanan kesehatan, dan pengamanan menjadi semakin sempit. Akibatnya, petugas lebih fokus pada kontrol harian daripada pembinaan jangka panjang, dan resiko konflik, gangguan keamanan, penyakit menular, serta stres kerja meningkat. Kita lihat dari dampak organisasi yang muncul. Overcrowding menimbulkan dampak organisasi yang luas. Yang pertama yaitu dari sisi keamanan. Kepadatan penghuni meningkatkan potensi konflik, kekerasan, pelarian, lemahnya kontrol blok hunian. Yang kedua, dari sisi kesehatan, hunian yang padat dan ventilasi yang buruk memperbesar risiko penularan penyakit, termasuk tuberkulosis, ispa. Yang ketiga, dari sisi pembinaan, program pembinaan menjadi kurang profesional, tidak merata, dan sering kalah prioritas dan urusan pengamanan. Keempat, dari sisi SDM petugas. Kondisi ini menyebabkan beban kerja tinggi, kelelahan, stres, dan penurunan motivasi. Kelima, dari sisi reputasi publik. Insiden keamanan atau layanan yang buruk dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, dari sisi kinerja organisasi. Target rehabilitas, regenerasi, dan pelayanan menjadi sulit tercapai karena organisasi yang terus dalam mode krisis. Mari kita diagnosis masalah tersebut. Untuk mendiagnosis masalah ini, saya menggunakan model. Model ini dipilih karena sederhana, sistematis, dan cocok untuk membaca gangguan organisasi layanan publik secara menyeluruh. Dalam model ini, kita akan mengkaji ada 6 aspek. Aspek pertama yaitu tujuan organisasi bergeser dari pembinaan
menjadi sekedar bertahan dalam kondisi penuh. Aspek yang kedua yaitu aspek struktur. Desain kapasitas, alur kerja, dan pembagian beban titik tidak lagi sebanding dengan volume penghuni. Aspek selanjutnya yaitu aspek relationship. Gesekan meningkat antara petugas dengan petugas, petugas dengan warga binaan, serta antara unit kerja. Pada aspek reward, sistem penghargaan lebih banyak berfokus pada stabilitas harian daripada inovasi perubahan. Aspek selanjutnya yaitu aspek leadership. Pimpinan dituntut tidak hanya mengelola operasi harian, tetapi juga mendorong perubahan yang sistematik. Sedangkan aspek terakhir yaitu aspek helpful mechanism. SOP, data teknologi, layanan kesehatan, koordinasi eksternal belum cukup menopang beban yang aktual. Pada penerapan model Westboard, pada kasus overcrowding, hasil diagnosis menunjukkan bahwa akar masalah overcrowding tidak tunggal, melainkan saling menguatkan di banyak aspek organisasi. Pada aspek tujuan, energi organisasi terlalu banyak diserap untuk pengamanan, sehingga rehabilitas sulit tercapai. Pada struktur, kapasitas fisik, layout hunian tidak seimbang dengan penghuni aktual. Pada relationship, komunikasi antar petugas dan koordinasi eksternal, kejaksaan, pengadilan, dan Bapas masih sering reaktif, belum sinkron. Pada reward, inovasi layanan belum cukup diapresiasi. Pada leadership, dibutuhkan kepemimpinan perubahan, bukan hanya kepemimpinan yang operasional. Dan pada helpful mechanism, dashboard data, SOP mitigasi, restoratif justice, simulasi, serta klasifikasi penghunian masih belum diperkuat. Dengan kata lain, overcrowding adalah masalah lintas fungsi yang memerlukan solusi organisasi, bukan semata nambahan gedung. Tetapi, akar penyebabnya berada pada beberapa level, yaitu kita lihat pertama, kebijakan pidana. Karena pemidanaan penjara masih dominan dan alternatif non-penjara belum optimal. Kedua, arus masuk penghuni terutama dari kasus narkoba dan tahanan atau narapidana baru terus menambah beban hunian. Ketiga, koordinasi sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya sinkron antar subsistem. Keempat, SDM karena jumlah dan kompetensi petugas tidak berkembang secepat peningkatan beban kerja. Kelima, sarana karena kapasitas fisik, ventilasi, dan fasilitas layanan tidak memadai untuk kepadatan yang aktual. Keenam, data dan mekanisme karena early warning system, klasifikasi penghuni, dashboard, dan SOP respon belum cukup kuat. Jadi, sebagai konsultan, saya menyimpulkan bahwa overcrowding adalah hasil dari kombinasi masalah kebijakan, proses, SDM, sarana, dan tata kelola. Selanjutnya, saya menjelaskan proses diagnosis yang saya lakukan. Tahapan pertama adalah entry, yaitu menetapkan fokus diagnosis pada overcrowding lapas dan rutan di Indonesia, menetapkan batas analisis, dan menempatkan diri sebagai konsultan. Tahapan kedua yaitu data collection yang mengumpulkan data kapasitas hunian, arus masuk narapidana dan tahanan, rasio petugas, dampak kesehatan, dan keamanan. Tahapan ketiga yaitu analisis, menetapkan temuan ke model Westboard, Sixbox untuk melihat gangguan pada tujuan, struktur, relasi, helpful mechanism. Keempat yaitu feedback, menyimpulkan bahwa overcrowding bukan hanya akibat kurang ruang, tetapi juga penghuni, kebijakan pemidanaan, koordinasi pada sistem, SDM, dan tata kelola. Yang terakhir yaitu action planning, memutuskan prioritas perubahan yang relevan. Untuk strategi perubahan, saya memilih model 8 step. Karena model ini cocok untuk perubahan organisasi yang membutuhkan rasa urgensi. Langkah pertama, membangun urgensi dengan menampilkan data overcrowding. Langkah kedua, membentuk tim pengarah yang melibatkan pimpinan, keamanan, pembinaan, kesehatan, dan Bapas. Ketiga yaitu merumuskan visi perubahan, yaitu mewujudkan lapas yang lebih aman, sehat, dan fungsional. Keempat, mengkomunikasikan visi melalui sosialisasi rutin kepada
petugas, dan para pemangku kepentingan. Kelima, menghilangkan hambatan dengan memperbaiki SOP, klasifikasi, dan dashboard data. Keenam yaitu menciptakan quick win. Ketujuh yaitu mengkonsolidasikan perubahan dengan mereplikasikan praktik baik lintas unit kerja. Dan yang terakhir yaitu menginstitusikan budaya baru dengan memasukkan perubahan tersebut ke dalam SOP, evaluasi, dan budaya kerja. Sebagai konsultan, saya tidak hanya memberi saran umum, tetapi juga menawarkan roadmap implementasi selama 12 bulan. Pada 2 bulan pertama, organisasi melakukan audit hunian, pemetaan risiko, pembuatan dashboard, dan pembentukan tim perubahan. 3-4 bulan selanjutnya dilakukan perbaikan klasifikasi penghuni. Kelima sampai bulan ke-8 dilaksanakan pilot project di blok atau unit tertentu. Pada 9 sampai bulan ke-12 dilakukan evaluasi penguatan koordinasi eksternal dan integrasi perubahan ke SOP tetap. Keberhasilan perubahan tidak hanya diukur dari penurunan jumlah penghuni, tetapi membaiknya kualitas proses kerja organisasi. Indikator pertama yaitu persentase hunian dibanding kapasitas yang turun secara bertahap. Kedua, keamanan, yaitu jumlah insiden, konflik, gangguan kamtip menurun. Ketiga, kesehatan, yaitu menurunnya kasus penyakit menular dan keterlambatan pelayanan. Keempat, pembinaan, meningkatnya program pembinaan dan keterlibatan warga binaan. Kelima, yaitu SDM, putusan pimpinan menjadi lebih cepat karena data lebih tersedia. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa overcrowding lapas atau rutan Indonesia adalah masalah organisasi yang nyata, kronis, dan menuntut perubahan sistematik. Dampaknya meluas ke keamanan, kesehatan, pembinaan, SDM, dan reputasi lembaga. Hasil diagnosis dengan Westbrook menunjukkan bahwa akar masalah bersifat lintas fungsi, bukan sekedar kurangnya gedung. Karena itu, solusi yang diperlukan harus memadukan pembenahan proses, koordinasi, kepemimpinan, dan mekanisme kerja. Rekomendasi akhir saya ada 5. Yang pertama, bangun sense of urgency berbasis data. Yang kedua, bentuk tim perubahan lintas fungsi. Ketiga, perkuat dashboard hunian, klasifikasi, dan SOP mitigasi. Keempat, laksanakan pilot perubahan dan ukur quick win. Kelima, integrasikan hasil perubahan ke dalam budaya kerja dan evaluasi berkala. Statement dari saya yaitu, dengan pendekatan diagnosis organisasi dan strategi perubahan yang tepat, masalah akibat overcrowding tidak hanya bisa dikelola, tapi juga dapat menjadi titik awal reformasi kerja pemasyarakatan yang lebih aman, sehat, dan efektif. Terima kasih.